Tapi di query ini lebih memudahkan dalam menampilkan atau sebuah database yang kalian telah buat pada tabel ataupun form. Jadi kalian bisa baca materinya. Ini materinya singkat banget. Aku sudah ringkas dan simple banget sih untuk penjelasannya. Jadi yang pertama itulah query. Jadi query itu merupakan sebuah tampilan database dari kalian, yaitu ditampilkan secara sederhana dari relationship yang kalian telah buat pada tabel maupun yang kalian telah buat atau di record di form. Nah, jadi di sini menggunakan query memudahkan untuk menampilkan, menambahkan, menghapus atau mengubah database access. Jadi beberapa alasan kita menggunakan query. Yang pertama adalah menemukan data tertentu secara cepat dan memfilter pada kriteria tertentu. Jadi filternya ini biasanya digunakan pada pembuatan SQL ataupun pada desain view dari query seperti itu. Kemudian menghitung atau meringkas data, kemudian mengotomatisasi tugas manajemen data seperti peninjauan data terbaru secara berulang. Jadi di sini tepatnya kayak tampilan sederhananya seperti Microsoft Excel, dan di sini juga kita bisa menambahkan rumus atau fitur, nanti kita bakal dibuat di di build expression, sama dia seperti di tabel, kurang lebih seperti itu. Nah, di sana kita, maaf sebelumnya interupsi. Untuk awal sudah direkam nggak videonya? Sudah, Kak. Tapi mulai dari query-nya, Kak. Kalau dari pembukaannya belum. Oke, thank you. Ya, Nggak apa. ya, Kak. Oke, langsung. Aku lanjut. Untuk query sendiri ini, istilah gampangnya itu adalah menampilkan data-data atau record-record yang sudah kalian input di tabel ataupun di form seperti itu. Itu istilah gampang. Untuk langkah-langkah membuat query nanti aku bakal jelasin. Ini aku cantumin di sini buat teman-teman misalkan kalau bingung cara membuat query-nya. Cara membuat query-nya tentu saja banyak. Caranya pertama ada melalui desain. Kemudian desain query, yang kedua ada wizard query kalau nggak salah. Nanti kan maksudnya aku bakal jelasin lebih lanjut nanti. Ini bisa kalian baca-baca langkah-langkahnya, apa kalian nanti lupa atau segala macam. Nah, ini report dikit banget dari teman-teman. Report ini adalah sebuah data yang sudah fix atau yang sudah kalian finalisasi. Habis itu kalian ingin mencetaknya atau memprint gitu. Jadi di sini tampilan reportnya ini hampir sama dia kayak di query, tapi dalam report ini jadi kalian bisa mempercantik secara visualnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ingin mengeprint atau mengubah visualnya itu bisa menggunakan report seperti itu. Jadi report atau laporan menawarkan cara menampilkan, memformat, dan merangkum informasi di database Microsoft Access. Contohnya mungkin sederhana, name, nomor telepon, kontak, dan segala macam yang kalian telah buat di file sebelumnya. Jadi report adalah sebuah objek database yang praktis saat Anda atau kalian ingin menyajikan informasi dalam database untuk salah satu penggunaan berikut ini. Yang pertama, menampilkan atau mendistribusikan rangkuman data. Ini jadi kalian bisa convert atau menampilkan data secara dipindahkan datanya ke Microsoft Excel, itu bisa. Kemudian mengarsipkan data, jadi kalian bisa mencetaknya. Kemudian kalian kalau mungkin anak administrasi bisnis kalian mendapat pelajaran arsip, nah itu bisa banget. Kemudian menyediakan detail tentang rekaman data individual, kemudian membuat label. Jadi istilahnya di sini sebuah rangkuman laporan yang kalian ingin cetak, itu bahasa simpelnya, dan bisa diedit secara visualnya biar lebih menarik seperti itu. Oke, langsung saja aku share untuk Microsoft Access.
Oke, teman-teman, apakah file yang aku buka sudah kelihatan ya? Udah, Kak. Sudah, Kak. Untuk Sudah, tampilan Kak. menu utamanya sudah dilihatkan, sudah ditampilkan menu utamanya ini. Formnya, ada kelihatan? Udah, Kak. Udah. Oke. Nah, jadi kalian sudah buat sebelumnya itulah untuk pendaftaran peminjaman melalui table. Nah, nanti kita akan belajar tentang menggunakan query dan report. Jadi, tujuan pada kita kali ini pembuatannya adalah pembuatan laporan peminjaman. Itu kurang lebih sama dalam pembuatan di main menu editingnya seperti minggu pertemuan sebelumnya. Jadi kita klik ini, jadi kita akan muncul report atau data-data yang sudah terekam di form. Nah, ini bakal maksudnya ditampilkan secara visualnya lebih menarik dan ini datanya lebih detail lagi. Nah, ini kurang lebih sama dia kayak di tabel ataupun query. Nah, kalian bisa scroll kanan kiri. Atau ini kalian juga bisa dicetak. Nah, caranya nanti ada dijelasin. Nah, ini ada button print, jadi kalian tinggal print. Nah, itu tujuan kita pada kali ini, penambahan sebuah format dari report. Nah, ini kalian bisa print langsung. Oke, itu aja sih, mungkin sederhana kali daripada pertemuan sebelumnya. Tunggu sebentar. Oke, teman-teman, kita langsung saja. Sudah kelihatan ya? Sudah ya? Udah, Kak. Oke, yang pertama yaitu query. Jadi query ini sebenarnya aku jelaskan tadi, ini ada dua. Yang pertama menggunakan query wizard ataupun query design. Jadi kalau lebih disarankan kalian menggunakan query design, teman-teman. Bebas sih kalian menggunakan yang mana, query wizard ataupun query design sesuai kebutuhan. Tapi kalau aku dari preferensi dari diri aku itu menggunakan query design. Jadi lebih sering menggunakan query design karena apa? Itu lebih gampang cara mengatur datanya atau data report-report apa saja yang aku ingin tampilkan atau entitas apa aja yang ingin ditampilkan. Jadi yang pertama kita buka query design, klik. Nah, ini ada kelihatan beberapa tables, queries, atau keduanya. Jadi kalau kita belum pernah membuat queries pada file Microsoft Access yang ini, jadi kita lihat tables saja. Nah, sesuai yang kita buat ya, pertemuan sebelumnya itu tentang form, di mana ada form peminjaman dan form pendaftaran kalau nggak salah. Nah, itu kita bakal buat sebuah tampilan atau report dari form peminjaman, di mana reportnya ini bakal ditampilkan di query seperti itu. Jadi, oke, aku pengen kasih tahu buat kalian tipsnya ini. Terkadang pada saat menampilkan sebuah data di query ini, kerap kali ada kendala yaitu data ganda atau double data gitu istilahnya. Karena apa? Itu tips yang pertama, mungkin kalian bisa mengatur dari tabel apa saja yang kalian butuhkan dari entitasnya tersebut. Nah, jadi syaratnya yang pertama itu entitas apa yang kalian butuhkan, cukup tabel entitas yang di tabel tersebut yang ditampilkan seperti itu. Misalkan di sini aku pengen nyari entitas name seperti itu. Sedangkan aku tidak membutuhkan entitas tabel buku. Nah, jadi kalian bisa cukup menampilkan tabel peminjaman saja dibandingkan tabel-tabel
yang tersedia pada tabel buku maupun tabel mahasiswa. Seperti itu. Itu tips yang pertama. Jadi misalkan tunggu sebentar, terus aku pengen nyari misalkan ulangi. Nah, aku gimana caranya cuma ingin menampilkan sebuah name, habis itu mungkin judul buku. Nah, sedangkan untuk tabel untuk peminjaman tidak dilihatkan. Nah, gimana caranya? Jadi kalian cukup menampilkan mengklik di tabel buku saja dan tabel mahasiswa. Data apa saja yang kalian tampilkan seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Jadi nanti sudah ada maaf maksud saya di modul itu sudah saya cantumkan tabel-tabel apa aja yang disartrakan. Sorry, ini banyak banget yang enter, mengganggu sekali. Guna. Oke, jadi sudah aku jelaskan, sudah aku tampilkan di apa namanya modul itu sudah jelas. Nanti kalian ikutin saja cara-caranya. Oke, karena di sini banyak banget entitas yang aku butuhkan, jadi aku sudah mengaturnya pada apa namanya modul, sorry. Jadi di sini aku membutuhkan tabel peminjaman, tabel mahasiswa, dan tabel buku. Jadi kalian bisa klik 2 kali apabila kalian ingin membutuhkan entitas dari suatu tabel. Klik 2 kali teman-teman. Kemudian kalau pengen remove, ini klik kanan. Kemudian remove tabel, ini kalian bisa klik yang ini. Kemudian apabila ingin menambahkan suatu tabel, kalian bisa klik yang di sini, yang di area kosong ini, klik kanan, kemudian ada show table. Nah, jadi kalian bisa pilih lagi. Seperti itu. Ya teman-teman, saja mungkin aku ingin menampilkan data di NIM. Caranya gampang, klik 2 kali, NIM, kemudian aku ingin menampilkan data di nama dari tabel mahasiswa, nama, kemudian apalagi jurusan, jenis kelamin, nomor telepon, alamat dan nomor telepon. Kemudian untuk dari pinjaman lagi kita pakai kode buku. Kemudian kode buku di sini kita ambil dari jenis buku di tabel buku, judul buku, pengarang, dan tahun terbit. Jadi kalian cukup klik 2 kali. Kemudian di sini di tabel pinjaman aku ingin menampilkan sebuah tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal dikembalikan, dan denda. Nah, jadi kalian bisa lihat ke samping ini sudah ditampilkan secara jelas datanya. Jadi kalian bisa edit di sini. Nah, jadi ini banyak banget fungsinya. Nah, semisal kalian ingin membuat sebuah entitas, misalkan karena membuat rumus, kalian bisa menggunakan expression builder, klik kanan, nih build. Nah, ini kalian bisa menambahkan expression contoh, pengen apa ya? Denda itu kan kalian sudah buat. Misal kalau ingin membuat rumus baru lagi, mungkin kalian bisa buat kayak gini. Nah, ini parameternya sama. Oke, tunggu bentar. Kita sebelum membuat rumus baru, ini tips juga. Sebelum kalian membuat rumus baru, nah ada baiknya kalian harus kontrol shift dulu atau kontrol S. Nah, itu kalian simpan dulu, misalkan query peminjaman. Baru kalian muncul di expression builder. Nah, ini bakal muncul lagi. Nah, untuk expressionnya kalian atur saja. Contoh membuat denda yang baru lagi. Enggak, denda 0102 contoh.
Nah, kalian bisa menambahkan ekspresi-ekspresi yang lagi di sini. If, seperti yang aku jelasin sebelumnya, itu kan banyak banget gitunya. Contoh ini kita membuat rumus benda yang kedua, teman-teman. Ini cuma sekedar contoh, jadi misalkan kalau di tugas kuliah atau praktikum di mata kuliah, jadi kalian bisa ikutin yang ini caranya. Jadi rumusnya itu kebutuhan kalian. Gimana rumusnya? Tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam, yang kembali dikurangi tanggal dikembalikan dikurangi tanggal ini, kurung tutup lebih dari 0, maka kita copy yang ini. Misalkan ini kan denda yang kedua, lebih besar ya. Setiap dia telat sehari, kita suruh dia bayar 3.000. Terus ini Oke, ini denda yang kedua. Ctrl Shift lagi, Ctrl S, ingat. Oh, bentar, ini kayak ada salah sinteks. Oke, yang mana salah? Oh ya, teman-teman, banyak banget yang bingung. Apa bedanya kurung siku dengan kurung biasa? Jadi jika kalian menggunakan kurung siku, ini biasanya digunakan pada saat itu bersifat entitas. Jadi bersifat gimana ya? Entitas yang kalian sudah buat. Misalkan ini ada entitas nama mahasiswa, jadi jangan lupa pakai kurung siku. Jadi banyak banget yang nge-line atau personal chat ke aku, itu dia menggunakan bingung meletakkan dan kurang teliti juga meletakkan kapan dia harus pakai kurung siku dan kurung biasa. Jadi kurung biasa ini biasa, jadi jika kalian menggunakan sebuah rumus matematika. Nah, sedangkan kurung siku ini, yang ini kurung siku nama teman-teman. Yang ini itu biasanya digunakan pada saat itu sebuah entitas atau sebuah entitas yang sudah ada di tabel yang kalian buat seperti itu. Oke, sorry aku nggak kewalahan ngomongnya. Ini kayaknya nggak mau ya. Tunggu sebentar. Apakah ini harus lebih teliti, teman-teman? Kalian ketemu nggak mana salahnya? Ini harusnya nggak salah. Lebih dari 0, kembali dari 0, tutup, benar kok. Ya, enter invalid comma, oke. Avoid expression. Oke deh, mungkin aku mau gini deh, teman-teman, biar sederhana juga rumusnya, jadi kita ubah. Cukup cuma tanggal kembali dikurangi itu aja agar cepat.
nanti rumusnya itu sudah ada di pertemuan sebelumnya, itu sudah kita cantumin. Mungkin di sini gimana ya? Kalian tanggal kembali. Contoh nih pendapatan peminjaman buku ini. Contoh ini kita buat ya rumusnya, aku sedikit ngawur. Ini cuma sebagai contoh bagaimana kalian membuat rumus gitu aja. Kurangi tanggal kembali untuk kali 3.000. Apakah mau? Oke, udah mau ya teman-teman. Nah, itu bakal otomatis muncul di sini teman-teman. Nah, kenapa dia minus? Mungkin dia nggak telat ngumpul. Nah, ini kalau dia telat, itu bakal bernilai positif. Oke, kita ulang. Cara mengubahnya, lihatnya itu design view lagi. Terus, kita contoh ini, Kak, gimana caranya biar nambahin currency rupiah. Jadi, kalian klik ini, properties. Misalnya di rumus nih, kalian klik properties. Nah, ini ada decimal place. Jadi 2, habis itu formatnya mungkin kalian pakai currency rupiah. Oke, description abaikan saja, input max-nya ini nggak usah. Ya, kalian save. Dan oke, dia bakal langsung muncul currency rupiah sama decimal place-nya itu sebanyak 2 angka di belakang koma. Oke, begitu teman-teman cara membuat rumus di query menggunakan expression builder dengan cara klik kanan. Kemudian ada build. Nah, ini kalian bisa manfaatkan sama caranya kayak di pembuatan tabel. Seperti itu. Oke, sampai di query ini apa kalian ada pertanyaan nggak? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Nung. Oke, aku kira ngomong sendiri dari tadi. Ini sinyal aman sih sinyal. Oke. Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Tidak, ya. Belum. Kok info. Oke. Aja. Ada yang bertanya? Telepon lagi. Siapa yang ngomong? Ada yang bertanya kayaknya. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh dari penggunaan query atau pembuatan query. Itu contoh lainnya adalah menggunakan SQL View. Nah, ini agak sedikit ribet karena memiliki bahasa pemrograman tersendiri. Jadi untuk lebih lanjutnya kalian bisa searching di Google, itu banyak banget cara-cara SQL-nya. Untuk saat ini aku tidak menjelaskan bagaimana cara menggunakan SQL karena apa? Karena kita mepet waktu juga dan biar kalian nggak terlalu ribet juga dalam materi Access ini. Cukup kalian menggunakan design view aja, menggunakan query design. Oke, selanjutnya apa ya? Nah, jika kalian sudah selesai, jangan lupa Ctrl Shift lagi. Selanjutnya adalah report. Oke, kita close dulu teman-teman. Create report. Kita cari di tab create, kemudian ada report. Nah, dia ada di bagian yang ini, yang kursor tuh, yang tanda di kursor. Nah, itu banyak banget cara menggunakan membuat report. Yang pertama, sebentar. Oke, yang pertama itu ada report, kemudian ada report design, blank report. Ini blank report ini kayak report kosong, nanti kita bakal edit-edit. Nah, itu agak sedikit ribet. Kemudian ada report wizard. Cara gampangnya biasanya menggunakan report wizard, teman-teman. Oke, aku langsung saja untuk report wizard. Nah, cara pembuatannya gampang. Data apa yang kalian ingin tampilkan dari sebuah entitas apa.
Oke, ini entitasnya. Kalian bisa pilih apakah dia di query ataupun di tabel. Kemudian, apakah kalian atribut apa saja yang ingin ditampilkan. Jadi kalian bisa klik 2 kali ataupun klik pindahkan ini. Oke, karena kita sudah mempunyai data secara terperinci di query yang kita sudah buat tadi, kita langsung saja semuanya berada di query peminjaman, teman-teman. Kemudian, karena aku nggak pengen semuanya atribut yang ditampilin, cukup beberapa saja, mungkin yang pertama nama, name, nama, jurusan, jenis nama, alamat ini enggak, habis itu kode buku, jenis buku enggak, judul buku, kemudian tahun terbitnya tidak, pengarangnya tidak, tanggal pinjam, tanggal kembali, dikembalikan, tidak. Cukup itu saja. Kemudian next. Nah, kalian next lagi. Next lagi. Nah, ini ascending-nya dikosongin aja. Nah, ini banyak banget layout-nya kalian pilih. Pertama ada tabular, justify, columnar. Jadi biasanya menggunakan tabular. Nah, ini ada orientation-nya, ada portrait dan landscape. Kalau landscape itu cuma memanjang, jadi lebih mudah kalian tampilkannya apabila atributnya itu banyak ke kanan, yaitu tabular yang tadi kita buat. Kemudian ada portrait. Nah, ini portrait mungkin agak sedikit ribet untuk editnya. Oke, untuk saat ini kita menggunakan landscape. Jadi ini bebas kalian menggunakan preferensi yang mana, bisa portrait atau landscape. Aku contohin yang landscape. Oke, kemudian kita ubah di sini. Oke, preview the report or modify the report design. Aku klik yang ini karena aku pengen masih ngedit. Finish. Nah, ini kurang lebih dia sama kayak di design form, teman-teman. Jadi di sini dalam report design dalam bentuk tabular itu agak sedikit ribet kalian mengeditnya, jadi kalian harus sabar satu-satu. Gimana cara mindahinnya, bagaimana cara menampilkan visual lebih bagus. Jadi lebih gampangnya kalian pengen banyak data ke kanan itu. Pengen dulu layoutnya, kemudian blok, kalian ingin ubah nama, ini sama banget caranya kayak di form design. Mungkin aku pakai Times New Roman, kemudian ukurannya 12, kemudian kalau yang di judul-judulnya kita bisa di tengah-tengah, kemudian di bold, mungkin warnanya bisa diganti di sini. Sorry, salah. Di sini warna. Oke, ini kalian edit dulu. Ini karena kita tampilin lah gimana kelihatan dia. From report view. Nah, ini kan ada yang ke hide namanya, ini judul bukunya, tanggal pinjamnya, ini pagar-pagar, karena dia kolomnya kurang cukup, masih sempit itu, jadi kurang dipanjangin. Ini caranya agak sedikit ribet, tapi kalian pasti bisa. Geser pakai arrow key biar gampang. Nah, kan misalkan biar sama antara kolom isian dengan judul kolom, kita blok dulu, kemudian perpanjangan biar sama, teman-teman. Nah, kalau nama sama dia klik pindahin sini, panjangin seperti itu. Sama aja kayak desain form, teman-teman. Nah, karena dia memanjang ke samping, mungkin agak sedikit ribet dibandingkan form. Tapi nggak apa, kalian pasti bisa. Panjangin, mungkin kalian menggunakan jurusan, kayak jurusan, kode buku sempit, judul buku ini panjang. Oke, pindahin lagi. Blok lagi.
Oke. Tanggal pinjam ini sedikit panjang karena belum nggak cukup tadi sampai pagar tanah pagar. Nah, ini. Oke, kita cek lagi apakah masih ya kesempitan. Kita view lagi. Oke, udah nggak ada. Oke, kalian sudah berhasil. Desain lagi, mungkin kalian ingin namanya tengah-tengah itu gampang caranya sama dia kayak di desain form. Nah, kurang lebih kayak gini, nanti kalian bisa editnya lagi teman-teman. Itu referensi kalian masing-masing menggunakan warna atau tampilannya seperti apa. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Color. Warna support line warna putih. Untuk thickness-nya kita kasih. Nah, itu bebas kalian editnya seperti apa. Di formatnya ini, oke, di desainnya ini, kalian bisa bebas menemukan insert image dan segala macam sama dia. Terus mau menambahkan button itu juga bisa. Karena aku mengubah ini dulu. Sebetulnya transparan, mana transparan? Terus jika kalian ingin menambahkan button, jadi aku pengen nambahin button print teman-teman. Button print, jadi kita klik design view, kemudian cari fitur button, ini dia. Nah, karena biar nggak terjebak di bawah, biar nggak scroll ke bawah, mungkin teman-teman aku mau nambahin di sini. Ini bebas, kalian mau nambahin di mana, sesuai dengan kebutuhan. Terus ini kan karena dia tidak otomatis secara, maksudnya perintah-perintahnya itu nggak otomatis kayak di form. Jadi caranya klik yang ini, sudah, kemudian klik kanan, properties. Nah, ini captionnya kalian ubah, contoh, di sini mengubah nama print. Terus apa? Event. Nah, ini kita mau nambahin sebuah command melalui macro builder. Klik tanda 3 panah ini. Tanda panah, sorry. Titik 3. Habis macro builder, oke. Nah, kalian mau search apapun di sini. Contoh aku mau di sini mau nyari print, jadi kalian bisa search sini print. Nah, ini ada print object. Print preview itu cuma kalian tampilan secara print preview, sedangkan print object ini langsung ya print. Klik 2 kali teman-teman. Sudah, kemudian di run, kemudian yes, save dia. Ini oke, abaikan saja, di close. Run. Oke, langsung close teman-teman. Nah, mungkin. Terus kita mau ubah visualnya biar bagus. Dari warna mungkin. Kita buatin aja. Shape-nya mungkin agak sedikit hijau.
yang hitam. Nah, ini bebas ya, kalian mau visualnya seperti apa. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian jangan lupa di pop up biar tampilannya bagus. Pop up dari properties lagi, dan lupa di tab yang ada di kosong ini, area kosong ini. Di properties, kemudian Anda cari pop up, yes. Kemudian di format, kita cari auto center ya, yes. Save, Ctrl S. Kemudian klik sini, kita jalankan dari view. Nah, mungkin ya seperti ini teman-teman. Nah, ini jadi kalian bisa bebas mengedit secara visualnya. Kalau bisa ada print, saat kita mengklik printnya ini, langsung dia muncul print seperti ini. Dia langsung print bebas. Klik OK, ini langsung dia print ya teman-teman. Ini berapa copy, bisa sama aja kayak print-print pada umumnya. Oke, mungkin untuk dari report sendiri cukup segitu. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Bagaimana? Apakah ada yang masih bingung tentang query maupun report? Ditanya aja teman-teman, misalnya kalau ada bingung, tanya aja. Jadi kita sering bertukar informasi, bertukar pendapat. Banyak banget yang bingung. Oke, cukup. Ya, kalian diam ini bingung atau gimana ya? Untuk koor, apakah kalian bingung? Lumayan, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Jelasnya suaraku tadi atau masih kerebak-kerebak? Jelas, Kak. Udah jelas, Kak. Oke. Suara kalian semua mengerti apa yang aku sampaikan tadi. Juga apabila buildernya itu kurang tahu di mana, atau build kalau nggak salah itu expression buildernya. Itu cara pembuatan rumus, cara gimana kalian menggunakan rumus atau membuat rumus di query itu bisa dilakukan dengan apa yang aku sudah jelaskan tadi. Oke, selanjutnya kita ingin mengubah main utama atau main menu atau menu utamanya itu menambahkan sebuah report. Mungkin caranya hampir sama kayak di di pertemuan sebelumnya, yaitu pembuatan form. Tapi di sini kita mungkin di command yaitu diubah menjadi open report, bukan open form. Oke, langsung saja teman-teman. Pertama, jangan lupa Ctrl S maksud saya. Ingat shortcut yang kita sudah pelajari biar kalian memudahkan dan lebih cepat juga dalam ininya. Ctrl S, kemudian ada menu utama kan teman-teman. Nah, ini karena belum aku edit ini. Ini masih file yang orek-orek teman-teman. Ini masih bisa diedit. Sedangkan file yang tadi yang aku jelasin pertama itu udah file jadinya. Mungkin di sini aku mau nambahin sedikit cara mungkin kalian bingung dalam pembuatan query, maksudnya desain main menu-nya itu nanti
Kalian bisa cek di sini caranya di YouTube, nanti bakal diupload. Kemudian ada di sini kalian klik, jangan lupa di judulnya ini klik kanan. Kemudian design view. Caranya sama teman-teman, hampir sama, persis sama. Jadi aku mau nambahin sebuah report ini teman-teman. Gimana cara nambah button? Yang pertama button, kita klik. Oke, di sini ada report operation. Kemudian actionnya open report. Next. Next ini karena kita cuma ada satu aja di report. Kemudian picture, terus seperti biasa kalian harus ubah dulu dalam bentuk .ico ekstensinya. Karena aku sudah download, maksudnya sudah mengkonversikan dari PNG ke icons. Itu linknya sudah aku cantumin di modul. Jangan lupa ubah di sini di kategorisnya ini. Nah, itu muncul langsung di sini. Kemudian klik next. Kemudian diambil aja. Finish. Hampir sama dia. Kemudian aku mau ngilangin background-nya biar transparan. Kemudian mungkin aku nambahin sebuah outline warna hijau dengan ketebalan berapa poin, mungkin 2 poin saja. Kemudian di sini aku mau nambahin tulisan report, misalnya laporan peminjaman. Jadi kalian klik form design, kemudian label, dibuat saja sesuka kalian. Contoh di sini aku buat laporan peminjaman. Oke, format. Fill color mungkin warna hijau. Fill color. Terus warnanya merah putih. Terus di control. Ini capability teknik, jadi ignore error aja teman-teman. Sesuaikan lagi biar bagus teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung Ctrl Shift, Ctrl S, jangan lupa. Kemudian kita buka di sini adalah form view. Pada sudah mau, kita klik di sini. Oke, langsung ya teman-teman. Dari peminjaman langsung dia otomatis kebuka. Kemudian bisa kamu print, di print. Seperti itu. Langkah selanjutnya, di bagaimana caranya pada saat kita membuka Microsoft Access itu langsung menu utamanya kebuka otomatis gitu teman-teman. Oke, mungkin dari pembuatan perubahan menu utama ini, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke langkah terakhir? Any question? Sudah jelas? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, thank you. Oke, aku close dulu. Ini. Caranya, bagi aku di sini mau mengkonsep, misalkan kalian sudah punya program database ini, contoh kalian sudah berhasil membuat sebuah program database peminjaman buku di perpustakaan. Nah, pada saat kita membuka aplikasi, itu langsung muncul menu utamanya yang ini. Misalnya kita masuk buka Microsoft Access, file Microsoft Access yang ini, kita buka, dia langsung muncul menu utama secara otomatis gitu dia teman-teman. Bagaimana caranya? Gampang banget. Pertama kita klik file, kemudian ada option. Nah, di sini kalian bisa current database. Kemudian jika kalian ingin mengubah tampilan ikonnya itu kayak gambar-gambar lebih menarik gitu, database-nya kalian bisa browse sama dia. Kalian harus mengkonvertnya ke .ico. Aku udah ada di sini, aku pakai yang ini.
Oke, terus kita klik yang di sini, display form. Display formnya kalian pilih menu utama, klik OK. Habis itu navigation-nya, display-nya ini dihilangkan centangnya. Kenapa? Karena kita ingin menghilangkan yang ini, teman-teman. Navigation-nya ini. Jika sudah selesai, klik OK. Oke, mungkin aku mau stop share screen dulu, biar kelihatan perubahannya. Oke, di sini aku ada file tersendiri. Di sini ada file copy yang tadi kita buat. File copy dibuka. Oke, langsung muncul dia layout dari menu utama. Seperti itu. Jadi istilahnya misalkan kalian baru masuk perpustakaan, mau pinjam buku, pendaftaran maupun peminjaman ataupun laporan, itu langsung pada saat buka aplikasi Access yang kalian buat, itu langsung muncul tampilan form menu utama. Nah, kalian mau cek di sini, mau pinjam di sini, pendaftaran di sini. Ini file jadinya teman-teman. Nah, ini dia udah aku buat kemarin. Misalnya sudah aku siapkan kemarin dari minggu yang lalu. Nah, di sini pendaftaran sama ada langkah-langkahnya. Ini pinjaman buku, kemudian report laporan yang kalian dapatkan apabila ada orang-orang meminjamkannya, seperti itu. Meminjam buku itu maksudnya. Jadi kalian mau cetak laporan, ingin buat laporan gitu, misalkan kalian jadi sebuah admin dari perpustakaan mungkin, kalian mau laporan, kemudian kalian print, selesai. Karena database ini, laporan ini bakal selalu aktif di query yang kalian buat, gitu. Apabila ada penambahan buku, dia otomatis di report akan selalu bertambah, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang aku dapat sampaikan. Apabila teman-teman ada bertanya atau ingin diskusikan, silakan. Jadi kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan? Santai aja. Halo? Ini aku yang live atau gimana ya? Oh, enggak. Halo? Sudah jelas, teman-teman? Kak, mau bertanya. Oke, silakan. Atas nama dan absen. Perkenalkan, nama saya Nikade Amanda Zeta Adnana, absennya 73. Pertanyaannya, itu kan tadi kakaknya sempat bikin denda lagi kan? Berarti kita bikin denda lagi apa gimana, Kak? Oke, aku kasih tahu lagi. Jadi itu contoh aja ya. Nanti misal kalian ada tugas kuliah atau di mata kuliah itu suatu saat mungkin ada tugas database gitu. Kalian ada disuruh buat query dan kita membuat rumus baru di query. Itu salah satu contoh apabila kalian ingin membuat sebuah rumus berdasarkan
database yang sudah dibuat melalui yang ada di query seperti itu. Jadi itu nggak ada, maksudnya nggak nanti di modul itu nggak ada disuruh buat rumus baru. Itu semua contoh saja bagaimana kalian nanti misalkan bingung buat rumus di query seperti itu. Apakah bisa diterima, Amanda? Bisa, Kak. Terima kasih. Oke. Yang lain bagaimana? Kak, saya izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Siapa yang tadi yang bertanya? Saya, Kak, kalau umpamanya yang tadi yang Kakak ilangin itu, yang di sebelah kirinya tuh kalau mau dimunculin lagi, itu masih bisa, Kak? Masih bisa. Kalian klik lagi, klik kanan. Maksudnya klik file, kemudian cari option, ada yang tadi itu apa ya? Customize. Nah, itu ya, pokoknya sama ini langkah-langkah yang tadi, itu kalian centangin aja lagi untuk navigation. Gitu. Sama kok langkahnya. Bisa diterima? Siapa tadi yang nanya? Oke, baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain bagaimana? Sudah cukup jelas? Oke, karena nggak ada yang bertanya, mungkin pemberian diskusi kita pada kali ini mungkin kita cukupkan. Mungkin teman-teman jika kalian tidak ada yang bertanya, nanti kalian bisa baca-baca lagi modulnya untuk tata cara pembuatan tugas yang terakhir dari Microsoft Access itu. Kalian bisa lihat di modul yang sudah aku sertain. Jadi di sana sudah cukup jelas, lebih detail juga. Jika kalian bingung, kalian bisa PC para core-nya, personal chat, jalur pribadi. Kemudian aku harap teman-teman tetap konsisten dari awal CCTS sampai akhir CCTS supaya terus mengumpulkan tugasnya. Jadi tugasnya nggak berat banget. Jadi aku udah pikirin biar kalian tidak terbebani juga. Aku harap kalian bisa mengumpulkan tepat waktu dan membuatnya secara maksimal dan optimal agar menampilkan hasil yang terbaik. Untuk tugas terakhir ini, mungkin nanti untuk 10 besar atau 5 besarnya, kita bakal umum di grup, maksudnya di grup lain itu bakal diumumin tugas akses terbaik. Seperti itu nanti bakal dapat nilai plus, seperti itu. Jadi tetap maksudnya berusaha juga, semoga apa yang kalian pelajari di Microsoft Access ini dapat berguna buat kalian ke depannya, mulai di mata kuliah ataupun di dunia kerja nanti. Apabila kalian ada sebuah sanggahan atau sebuah pendapat lain, jadi kalian juga bisa diskusikan kepada kita. Jadi itu sih yang aku harapin dari Access-nya ini. Oke, karena sudah cukup jelas, teman-teman dari Koor bisa di-share dah gininya, link absennya. Oke, teman-teman jangan lupa gini ya, di absen linknya. Jangan lupa
Sudah semua absen? Sudah, Kak. Belum, Kak. Oke, yang belum ditunggu ya.